Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuchibiru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-289. Yap, ternyata chapter yang ada pada minggu lalu disebut dengan chapter 288,2 atau chapter 288 bagian yang keduanya. Jadi jangan heran jika chapter terbarunya pada minggu ini sekarang kembali disebut dengan chapter 289 lagi. Oleh karena itu, jika sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, maka kita pun sekarang bisa melihat sama-sama bahwa pada kesempatan itu, Isagi dan juga Michael Kaiser akhirnya kembali menoleh menuju ke arah Alexis Ness sambil mengulangi semua kalimat caciannya menuju kepada Alexis Ness. Di mana secara garis besar, inti ucapan dari mereka berdua adalah mereka meminta Ness untuk dapat berhenti bermain sepak bola. Karena untuk saat ini, Ness pun sama sekali tidak berguna dan juga Ness pun sama sekali tidak bisa diandalkan. Bahkan di dalam dialognya, Isagi yang sekarang nampak sangat kesal, akhirnya dia pun segera berkata seperti ini kepada Ness. Bahwa Ness adalah sebuah talenta yang sekarang sudah sekarat. Jadi tidak peduli sehebat apapun dirinya, namun, jika dirinya tidak bisa digunakan untuk dapat bergabung dengan permainan dari kami, maka hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Lebih parahnya lagi, Kaiser pun kembali mencoba untuk dapat bisa mencaci maki Ness dengan cara berkata seperti ini tepat di depan matanya. Oi, aku tidak butuh babi sama seperti dirimu. Atau supaya lebih halus, maka mulai dari sini, mari kita ganti saja kata-katanya dengan binatang. Apalagi binatang sepertimu hanya bisa bergerak jika diberikan perintah oleh para tuannya saja. Alias, binatang seperti dirimu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan inisiatif. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak membutuhkan bantuan dari dirimu lagi. Jadi untuk sekarang, lebih baik kau segera berhenti untuk dapat bermain sepak bola. Mendengar caci dan juga maki dari Kaiser barusan, Ness pun kini seketika langsung membalasnya. Kaiser, aku bermain sepak bola hanya untuk dirimu. Dan juga tujuan di dalam hidupku adalah untuk bisa membantumu menjadi seorang pemain nomor 1 di dunia. Jadi jika aku bisa melakukan hal itu, maka aku pun sama sekali tidak butuh untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Mendengar ucapan dari Ness barusan, Kaiser pun otomatis malah menjadi semakin marah. Hingga pada akhir kalimatnya itu, Kaiser pun segera memutuskan untuk bisa pergi sambil berkata seperti ini kepada Ness. Diamlah, dirimu sama sekali tidak berguna. Karena dengan kondisimu yang sekarang, maka kau pun tidak akan pernah bisa mengikuti gaya permainan dari kami berdua. Yaitu gaya permainan dari Isagi dan juga Michael Kaiser. Menarik ya, tepat setelah mendengarkan semua percakapan dari mereka bertiga, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Itoshi Rin. Di mana pada halaman itu, Rin pun segera merapikan rambutnya sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, aku harus bisa menemukan sebuah cara untuk dapat bisa mengalahkan Isagi dan juga untuk dapat menghentikan dirinya. Karena jika aku tidak segera menemukan cara itu, maka sudah jelas kamilah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan. Jadi untuk sekarang, aku pun akan mencoba untuk sedikit merubah gaya permainanku. Nah, di momen inilah lemparan bola ke dalam bagi para pemain dari tim Basar Munchen sekarang akhirnya seketika langsung dilakukan. Mengingat pada kesempatan tersebut, Kiora pun segera melemparkan bola itu ke dalam menuju ke arah Isagi Oichi. Lalu, setelah bola itu sudah mendarat di kaki Isagi, maka Isagi pun segera menyambungnya dengan teknik umpan 1-2-nya menuju kepada Michael Kaiser. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, Isagi pun sekarang segera memutuskan untuk dapat bergerak menuju ke arah yang berlawanan. Dengan niat untuk bisa mencari tempat yang kosong supaya dirinya bisa melakukan tembakan jarak jauhnya lagi demi dapat mencetak gol. Nah, disinilah poin menariknya. Mengingat untuk yang pertama kalinya sepanjang pertandingan ini sudah dimulai, Rin pun akhirnya memutuskan untuk bisa bermain dengan menggunakan otaknya, bukan dengan menggunakan ototnya. Biasanya, Itoshi Rin pasti akan langsung bermain dengan kasar dengan cara menabrak tubuh dari Isagi dan juga menarik baju dari Isagi. Tapi untuk saat ini, Itoshi Rin malah melakukan yang sebaliknya. Di mana di dalam praktiknya, Rin pun justru malah memutuskan untuk dapat melakukan marking.
Alias, dia hanya mengikuti pergerakan dari Isagi Oichi saja, tapi dia sama sekali tidak menabraknya, dan juga dia pun sama sekali tidak menjatuhkannya. Menyaksikan perubahan dari Itoshi-rin itu, semua orang yang ada di dalam lapangan ini otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurut mereka, ini adalah pertama kalinya Rin bisa menahan emosinya. Serta dia pun sekarang bisa bermain dengan sangat tenang, tidak seperti biasanya. Gara-gara keputusan dari Itoshi-rin untuk dapat melakukan marking, maka di momen yang sama itulah, Isagi pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Bahwa strategi yang dilakukan oleh Itoshi-rin adalah untuk bisa memutuskan otak permainan dari tim Bastard Munchen. Karena faktanya, jika Isagi dan juga Michael Kaiser sekarang dipisahkan, maka secara otomatis mereka berdua pun sekarang tidak akan pernah bisa untuk dapat melakukan pola kerjasamanya lagi. Bahkan untuk bisa menggambarkan, maka di dalam visualisasinya terdapat sebuah keretakan atau terdapat sebuah jurang yang sangat besar di antara Isagi dan juga Michael Kaiser. Mengingat untuk sekarang, Isagi pun sudah dijaga dengan sangat ketat oleh Itoshi-rin. Sedangkan Kaiser pun juga sudah dijaga dengan sangat ketat oleh 4 orang pemain dari tim PSG sekaligus, yaitu Tokimitsu, Zantetsu, Nijiro Nanase, dan tentunya pasti di belakang mereka masih ada si bocil kematian alias Charles Chevalier. Menyaksikan bahwa 2 orang pemain utama dari tim mereka sekarang semuanya sudah berhasil dihentikan, maka satu persatu para pemain dari tim Bastard Munchen saat ini mereka pun akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak menuju ke arah Michael Kaiser dengan niat untuk dapat membantunya serta untuk bisa membuka jalan bagi Kaiser supaya dirinya bisa melewati para pemain bertahan ini. Bahkan di dalam dialognya, Kiora dan juga Jigoraichi kini mulai berkata kepada Kaiser bahwa mereka berdua meminta Michael Kaiser untuk dapat menggunakan kekuatan mereka supaya Kaiser bisa melepaskan diri. Nah, di momen inilah Isagi yang sudah mampu menyadari bahwa bantuan dari teman-temannya itu sekarang masih belum cukup. Maka di saat yang bersamaan ini, Isagi pun kini seketika langsung berpikir bahwa masih ada satu buah cara yang sekarang dapat mereka berdua lakukan untuk dapat menembus benteng pertahanan ketat dari para pemain tim PSG. Yaitu dengan cara menggunakan kekuatan spesial dari Michael Kaiser, yaitu dengan menggunakan teknik tendangan Kaiser Impact. Karena pada dasarnya, teknik tendangan dari Kaiser itu sangatlah akurat sekali, walaupun powernya sangat kuat. Berdasarkan hal itulah, maka dari kejauhan, Isagi pun segera menatap mata dari Michael Kaiser. Serta, Kaiser pun juga melakukan hal yang sama, yaitu dia segera menatap mata dari Isagi Oichi. Hingga di saat yang bersamaan itu, mereka berdua pun sekarang sama-sama mengerti. Di satu sisi, Isagi meminta Kaiser untuk dapat segera memberikannya umpan dengan menggunakan kekuatannya. Sedangkan di sisi lainnya, Kaiser pun juga sudah mengerti bahwa Isagi akan berlari menuju ke arah ruangan yang kosong, tepat pada sisi sebelah kanan lapangan. Sampai gara-gara itu, Kaiser pun tanpa pikir panjang, akhirnya dia pun sekarang segera memutuskan untuk dapat melepaskan satu buah tembakan jarak jauhnya menuju ke arah lapangan yang kosong, yaitu dengan cara menggunakan tembakan dari teknik Kaiser Impact Cross. Nah, di momen inilah, Isagi pun kini seketika langsung bergerak mirip seperti bayangan dengan menggunakan teknik pergerakan tanpa bolanya tepat dari arah belakang tubuh dari Itoshi-rin. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun segera merubah arah berlarinya, bukan menuju ke dalam area kotak penalti. Tapi Isagi pun malah berlari menuju ke arah luar dari area kotak penalti dengan sebuah tujuan untuk bisa menerima umpan jarak jauh dari Michael Kaiser. Walaupun pada awalnya, semua pemain yang ada di dalam lapangan ini sekarang sama sekali tidak ada yang percaya bahwa Isagi dan juga Michael Kaiser ternyata bisa melakukan kombinasi permainan seperti ini. Namun pada akhirnya, justru malah Isagi dan juga Michael Kaiser yang sekarang malah kembali dibuat kecewa. Karena di dalam praktiknya, Rin pun untuk yang kesekian kalinya, kini berhasil mendapatkan sebuah power up lagi atau mendapatkan peningkatan kekuatan lagi. Mengingat pada kesempatan itu, Rin pun kini segera bergerak dengan menggunakan kekuatan otaknya untuk bisa memprediksi apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh Isagi Oichi. Sehingga ketika bola itu sudah ditendang dengan sangat kencang oleh Michael Kaiser, maka Rin pun sekarang sudah lebih dulu menjatuhkan badannya menggunakan gerakan seperti ini, atau dengan menggunakan sebuah gerakan sliding tackle. Akibatnya, bola umpan dari Michael Kaiser tersebut sekarang berhasil dihentikan dengan sempurna. Serta bola itu pun kembali menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan.
Tidak hanya itu, bahkan di dalam halaman yang terakhirnya, Rin pun saat ini langsung memunculkan mode meletnya lagi menuju kepada kita semua. Yang artinya, ini adalah evolusi terbaru dari Toshirin. Serta ini adalah kemampuan terbaru dari Toshirin ketika dirinya memutuskan untuk bisa bermain dengan menggunakan otaknya. Sampai pada halaman yang terakhir dari chapter minggu ini, Rin pun sekarang langsung menatap wajah dari Sagoichi sambil berkata seperti ini kepadanya. Baguslah, sekarang aku sudah tahu bagaimana cara untuk bisa mengalahkanmu. Dan juga, aku pun berhasil menemukan sebuah mainan baru yang sekarang dapat aku hancurkan lagi. Wow, menarik banget ya.